Oleh Dahlan Iskan, Jonan disebut sebagai pria yang banyak prestasi, namun kurang senyum. Kini, Jonan harus dipisahkan dari perusahaan yang telah ia besarkan selama 5 tahun dan diberi tanggung jawab yang lebih besar sebagai Menteri Perhubungan. Pria yang tanggal lahirnya sama dengan Presiden Joko Widodo ini sempat menangis saat berpisah dengan para karyawan PT KAI. Sebagai salah satu menteri yang berasal dari profesional non-partai, Ignatius Jonan dianggap mampu untuk mengatasi tumpukan masalah di bidang perhubungan, termasuk maraknya praktek korupsi dan pungutan liar. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih dalam program Apa Kabar Indonesia. Kalau kita mengetahui sosok yang satu ini, pemirsa, berada ataupun memimpin PT KAI selama 5 tahun 8 bulan dan berhasil mencuri perhatian dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akhirnya didaulat menjadi Menteri Perhubungan. Langsung saja, saya saat ini langsung dari kantor Kementerian Perhubungan bersama Pak Menteri, Pak Ignatius Jonan. Apa kabar, Bapak? Baik, selamat sehat, pagi. Ya, Pak, ya? Baik, Pak Yonan, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan untuk kebijakan nantinya. Ini kan terkait dengan tanggal 26 Oktober Anda menjadi Menteri Perhubungan pada saat dibacakan oleh Presiden Jokowi. Kemudian besoknya ada rapat terbatas. Di situ memang visi terpusat pada Presiden Jokowi. Lalu Anda menerjemahkan visi tersebut dalam Kementerian Perhubungan seperti apa, Pak? Dalam rapat kabinet yang pertama, Bapak Presiden menjelaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, jadi menteri hanya tugas operasional. Dan menurut saya ini sangat baik ya. Jadi semua menteri itu tidak buat visi sendiri-sendiri. Jadi begitu ada visi dan misi presiden, ada instruksi, ya masing-masing kementerian itu menjalankan sesuai dengan bidang masing-masing. Yeah. Nah, ini sangat bagus sehingga tidak ada ego sektoral lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Kementerian Perhubungan sendiri, yang pertama yang paling mudah untuk dilakukan sesuai dengan visi dan misi beliau adalah satu, itu penyederhanaan dari perizinan. Jadi ini kan tidak perlu investasi, tidak perlu kemana dan sebagainya. Jadi penyederhanaan perizinan itu maksudnya supaya waktu untuk penerbitan perizinan itu cepat. Ada lagi, nah apa perizinan yang misalnya bisa diberikan dalam waktu misalnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun, itu ya harus dikasih aja. Masa kalau perizinan bisa dikasihkan setahun harus tiap bulan izin dan sebagainya, itu kelamaan. Ya, jadi beliau juga mengarahkan bahwa ada moratorium untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Saya nggak tahu implementasinya bagaimana, tergantung nanti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kalau orangnya sedikit, ekonominya mau tumbuh, ya kita mesti efisien. Ya, kalau satu hari menerbitkan 2000 izin karena tiap bulan, ya coba ini diterbitkan misalnya 6 bulan sekali. Ya, kalau mau cek atau meriksa dan sebagainya, atau 12 bulan sekali dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dilakukan itu kami mencoba untuk di sektor-sektor yang mempengaruhi atau yang kami supervisi, misalnya pelabuhan laut, ya, pelabuhan udara dan sebagainya, kereta api, lalu juga angkutan darat. Selama masih di sini, karena ada sebagian di pemerintah daerah, itu kami coba proaktif mempermudah apa yang dibutuhkan. Ya, kalau bisa kami lakukan, langsung kami termasuk lakukan. sidak yang Anda lakukan pada saat kemarin ya, ke Bandara Udara Soekarno-Hatta, kemudian ke Tanjung Priuk seperti itu. Saya nggak pernah sidak ya, sudah dikasih kami selalu, saya biasanya ngasih tahu lah gitu ya, bahwa mau ke sana, mau lihat apa dan sebagainya. Tapi kalau harus diperbaiki ya diperbaiki. Tapi walaupun aja Anda memberitahu sebelumnya, masih banyak perbaikan begitu. Ada catatan-catatan dalam setiap misalnya pelabuhan jadi nggak usah di Tanjung Priok. Baik, Pak Yonan, gagasan dari Pak Jokowi sendiri adalah pembangunan dari tol laut. Aplikasinya ini seperti apa, Pak, nanti, Pak? Banyak sih.
yang harus ditingkatkan ya atau diperbaiki. Satu, tol laut itu begini, pemahaman kami itu memanfaatkan alur laut itu untuk moda transportasi. Itu salah satunya ya. Kalau beliau mengatakan di dalam pidato pelantikan beliau di MPR bahwa kita sudah terlalu lama memunggungi laut, saya kira itu juga besar sekali upayanya harus tidak boleh memunggungi laut. Misalnya ya, pemanfaatan sumber daya laut yang besar sekali, baik yang di atas seabed, jadi di atas dasar laut, maupun yang di dalam dasar laut, yaitu kementerian lain lah, KSDM, KKP dan sebagainya. Tapi bagi kami sendiri, satu, kami mau ada Freightliner. Freightliner itu begini, angkutan barang terjadwal, misalnya dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan sebaliknya, ya mungkin pakai model hub and spoke dan sebagainya, kapal besar, kapal kecil dan sebagainya. Tapi harus ada Freightliner. Selama ini angkutan laut yang terjadwal itu hanya angkutan penumpang. Ada angkutan penumpang terjadwal, baik Pelni maupun yang lain-lain, maupun kapal-kapal perintis dan sebagainya. Tapi angkutan barang nggak ada. Ya. Nah ini yang menyebabkan menurut kami salah satunya antara lain harga barang di barat dan timur itu bedanya banyak. Nah ini yang akan dilakukan segera tahun depan. Kami coba carikan dukungannya supaya ini bisa jalan. Kalau ini bisa jalan, saya yakin kalau besar jumlahnya signifikan, pasti ini membantu. Untuk anggarannya sendiri Pak, bukannya Pak Jokowi memang orang yang sangat membuat menteri-menterinya selalu berbicara kepada menteri-menterinya untuk melakukan efisiensi. Freightliner sendiri anggarannya berapa Pak kira-kira? Belum tahu ya, tapi nanti dihitung. Nah gini prinsipnya, kan APBN itu selamanya pasti terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas di dunia ini. Nah, kami berusaha begini, kalau ini bisa dikerjakan oleh non APBN ya, pihak swasta dan sebagainya, yang perlu kami dukung apa? Kalau angkutan barang terjadwal, mungkin awalnya itu, apalagi kami mintanya di daerah-daerah yang terpencil dan sebagainya, mungkin yang pemilik kapal takut. Kalau nggak laku bagaimana? Ini sudah terjadwal. Nah ini mungkin kami bantu, mungkin ya. Apa ada subsidi perintis atau apa dan sebagainya? Memang pihak swasta seperti itu juga kan termasuk? Bisa. Sudah mulai belusukan Pak ke pihak swasta untuk menawarkan proyek ini? Sudah diskusi. Ya. Sudah diskusi. Sejauh ini bagaimana responnya Pak? Tertarik. Ya, sejauh ini tertarik. Pelni juga menyatakan sangat tertarik untuk hal ini. Ya, jadi ini yang paling mudah dilakukan. Kita nggak usah investasi kapal sendiri, negara ya maksud saya. Ya udah, yang ada aja di charter. Coba Freightliner, bagaimana? Ini membantu sekali. Ya, jadi, tahun depan ya Pak ya? Ya tahun depan lah. Awal tahun depan. Jadi nanti kita lihat. Ini yang jangka pendeknya kira-kira itu. Baik. Ya. Jangka panjangnya nanti ya Pak ya. Di segmen selanjutnya pemirsa kita akan kembali masih di Apa Kabar Indonesia.